Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang di rumah masing-masing, yang pada hari ini kita akan mengadakan suatu ibadah hari Minggu. Tuhan telah memberkati kita semua. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan awali firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kehidupan hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun toh kami tidak dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman, tapi hari ini kami di rumah kami masing-masing. Kami boleh datang, kami boleh bersekutu, kami boleh menyatukan hati bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Untuk sebentar kami masuk dalam pujian, kami masuk dalam firman Tuhan, kami masuk dalam persembahan. Biarlah Tuhan, Engkau akan melawat kami seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Engkau akan memberkati kami semua, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan kami bersama-sama. Di suatu situasi dan kondisi yang seperti ini, kami akan jalani dengan syukur, dan kami akan terus tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga nantinya dengan cepat kami boleh bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwasanya pertolongan kita adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi bahkan segala isinya. Ia yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya, dan turunlah kiranya atas kita sekalian berkat serta damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati ibadah hari ini dari awal sampai kepada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa kalau kita hari ini bisa melakukan ibadah secara online di Gia Supriyadi. Ini semua karena anugerah Tuhan dan tidak mengurangi sukacita kita untuk mengikuti ibadah secara online. Dan kita percaya apapun yang terjadi di negeri kita ini, Indonesia, di dunia ini, Tuhan pasti punya rencana yang terindah. Dan Tuhan pasti akan pulihkan negeri kita, pulihkan bangsa kita, pulihkan Indonesia. Karena dimanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, mukjizat Tuhan itu pasti terjadi. Karena kita telah menerima penebusan oleh-Nya. Dengan darah-Nya yang kudus kita sudah ditebus. Kita mau sorak-sorai, kita mau tinggikan nama Tuhan. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi.
Dia Allah yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Agus Poyo. Kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita mau buka hati kita lebar-lebar biar firman itu dapat tertanam dalam diri kita. Kita mau hampiri tahta kasih karunia Bapa. Kita mau minta kekuatan dari Tuhan Yesus karena Dia hadir dan nyata di tempat ini. Haleluya. Hampir
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita masing-masing. Kita akan buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayat 12 sampai yang ke-17. Ya, kita persiapkan Alkitab kita akan baca dalam Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya ke bait Allah itu, dan mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel, atau hati imam-imam dan ahli Taurat itu sangat jengkel dan marah. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan berkata bahwa rumah doa itu akan mendatangkan suatu kuasa yang luar biasa. Jadi rumah doa itu mendatangkan kuasa daripada Tuhan. Ayat emasnya ayat yang ke-13, dia berkata ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasih di rumah kita masing-masing hari ini, orang Kristen percaya seharusnya menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Ya, gaya hidup orang Kristen apabila kayak orang Kristen itu memiliki doa. Ya, memiliki doa. Mengapa demikian? Karena doa itu ibaratnya napas hidup daripada orang percaya. Ya, doa itu adalah napas hidup bagi orang-orang percaya. Apa yang terjadi apabila kita tidak lagi bisa bernapas? Tidak bernapas berarti mati. Ya, tidak bernapas berarti mati. Jadi orang yang tidak lagi berdoa berarti mengalami kematian, yaitu kematian rohani. Ya, namun banyak orang Kristen yang malas sekali untuk berdoa, atau berdoa hanya saat merasa memerlukan, merasa banyak kebutuhan, merasa kesulitan, dan lain sebagainya, lalu orang itu berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Tuhan Yesus Kristus telah memberikan suatu teladan, memberikan contoh bagaimana ia selalu bertekun di dalam doa, membangun persekutuan yang karib, yang akrab dengan Bapaknya yang di sorga, itu Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17 tadi, Tuhan Yesus menguduskan bait Allah. Ya, kita akan belajar tentang siapa itu bait Allah. Zaman Perjanjian Lama, bait Allah itu sinagog. Ya, sinagog itu sinagoge, di mana orang-orang, para imam datang ke sinagog memberikan persembahan.
setelah kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang disebut dengan bait Tuhan itu adalah orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus dengan tegas menguduskan bait suci yang telah disalahgunakan pada saat itu. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat untuk beribadah, tempat untuk berdoa, malah dijadikan tempat untuk berjual beli atau perdagangan di bait Tuhan pada saat Yesus lewat di situ. Karena itu Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait suci, membalikkan meja-meja penukar uang, dikatakan di situ, membalikkan bangku-bangku pedagang merpati. Dalam Matius 21 ayat 12, Yesus menegaskan, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bait suci atau rumah doa itu adalah tempat hadirnya Roh Tuhan, tempat hadirnya Roh Kudus, tempat umat mempersembahkan seluruh keberadaan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Itu bait Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika bait suci kembali berfungsi dengan baik sebagai rumah doa, maka ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Setelah Yesus membongkar balikkan meja-meja orang-orang yang di situ berdagang di bait Allah, suruh pergi semua, dan bait suci itu dikuduskan oleh Tuhan, dan maka terjadi sesuatu yang dahsyat di situ. Orang buta, orang yang timpang yang datang kepada Yesus di bait suci itu mengalami mujizat kesembuhan, sehingga rumah doa ini menjadi rumah pemulihan, ya, bukan untuk tempat perdagangan, ya, di mana banyak orang dipulihkan hidupnya karena ada lawatan Tuhan, karena ada kehadiran Tuhan di bait suci itu. Maka di bait suci itu terjadi suatu pemulihan, suatu mujizat yang luar biasa yang ada di dalamnya. Nah, ketika melihat mujizat itu terjadi, maka anak-anak pun memuji Tuhan. Ya, di dalam pasal 21 ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuat oleh Yesus itu, dan anak-anak yang berseru kepada Allah, Hosana bagi anak Daud, maka hati imam-imam dan ahli Taurat itu sangat jengkel, sangat marah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, imam-imam dan ahli Taurat tidak menerima apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, di bait Allah itu yang tadi suasananya begitu riuh karena tukar uang, karena perdagangan lain sebagainya, yang seharusnya bait Allah itu untuk tempat doa, untuk Allah hadir di situ. Nah, pada saat Tuhan sudah membersihkan, menguduskan bait suci itu, Allah hadir di situ, maka anak-anak mengadakan suatu pujian yang berkata dikatakan Hosana bagi anak Daud. Maka hati imam-imam yang mendengar, ahli-ahli Taurat yang mendengar itu sangat jengkel hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-16 itu berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penggenapan dari tulisan pemazmur di dalam Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkam musuh dan mendendam. Artinya apa? Artinya bait suci itu menjadi rumah doa dan puji-pujian.
Itu luar biasa. Nah, ketika orang percaya itu mendisiplinkan diri di dalam hal berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ia akan semakin dibersihkan oleh Tuhan, semakin dikuduskan oleh Tuhan, dan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran kuasa Tuhan, ya, bagi orang-orang yang dibawa dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bait Tuhan yang dicemari oleh hal-hal duniawi itu menjadi penghalang bagi Tuhan untuk berkarya dan menyatakan mujizatnya di dalam bait Tuhan itu. Siapa bait Tuhan itu? Bait Tuhan adalah jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Zaman dulu bait Tuhan itu sinagog yang berbentuk bangunan, di dalamnya itu tempat untuk memberikan persembahan para imam-imam yang datang di situ. Tapi setelah Yesus hadir, bait Tuhan itu adalah kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun hidup kita ini masih bagaikan semak duri, ya, semak duri yang tidak baik, namun semak duri itu bisa mengundang kekaguman dan keheranan bagi Musa pada waktu Musa dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai itu. Padahal semak duri itu bagaikan kehidupan yang tidak baik, ya, yang tidak berarti, namanya saja semak duri. Namun kalau di dalamnya itu ada hadirat Tuhan, maka semak duri itu bisa mengundang kekaguman oleh banyak orang. Saudaraku, semak duri itu tidak berguna, tapi bila kehidupan bagaikan rumah doa, bagaikan rumah Allah, tempat hadirnya Allah atau berhadirat di situ, maka orang-orang bisa merasakan bahwa kehidupan itu berbeda dengan yang lain. Hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan seorang penyembah dan pemuji ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadikan hidup kita ini penuh dengan hadirat Tuhan. Jadikan hidup kita itu menjadi hidup yang penuh penyembahan, sehingga orang bisa melihat dan merasakan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup itu sebagai bait Tuhan, sebagai tempat doa, tempat penyembahan, tempat pujian, dan tempat ucapan syukur di dalam diri kita. Jadikan hidup ini layak dikuduskan oleh Tuhan, karena hidup kita ini adalah baitnya Tuhan. Tuhan hadir di dalam baitnya yang kudus. Tuhan hadir di dalam baitnya yang sempurna dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hidup kita ini harus dijaga dengan baik. Tubuh kita itu harus dijaga dengan baik, supaya menjadi baitnya Tuhan, tempat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau orang Kristen sebagai baitnya Tuhan, Tuhan hadir tengah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen akan menyalurkan kuasa Tuhan, karena di dalam baitnya Tuhan hadir. Ingin menyalurkan kuasa Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun saat ini mungkin kita terbelenggu oleh situasi kondisi yang ada, ya, masalah pandemi 19 ini, virus corona ini begitu luar biasa. Kita tidak tahu kapan selesainya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dari seorang bait Tuhan yang baik, tetap di dalam bait Tuhan itu sebagai rumah doa kita, rumah penyembahan kita, pujian kita, syukur kita kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan walaupun kita menghadapi segala sesuatu. Bukan saja di NKRI saja, di negara kita Indonesia yang kami cintai, bahkan ini seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kira-kira kemauan Tuhan kita tidak tahu. Tapi sebagai bait Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, buka hidup kita, supaya Tuhan hadir memberikan kekuatan kepada kita, supaya apapun yang kita hadapi, tetap kita berdoa, tetap kita memuji Tuhan,
tetap kita untuk menyembah Tuhan, tetap kita untuk bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kita percaya firman Tuhan itu akan digenapi. Kenapa sampai hari ini virus itu tidak ada obatnya, belum ditemukan. Kita pun tidak menentu kapan kita mau bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Yang masa sekarang ini masih ada di rumah kita masing-masing. Untuk kita salaman aja tidak boleh, kita berdekatan aja tidak boleh. Semua harus pakai masker, tangan harus dicuci, semua harus bersih, macam-macam dan lain sebagainya. Kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersinggungan dengan orang lain. Apa kira-kira kemaunya Tuhan itu? Sebagai orang yang percaya dengan Tuhan, sebagai bait Tuhan yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan hadir di situ, kita pasti diberikan hikmat, pengetahuan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Hanya bait Tuhan yang tahu akan ilmu, pengetahuan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan akan mengenapi janjinya, kita tinggal menunggu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, jangan gelisah, kata firman Tuhan. Mari kita hadapi dengan hati yang penuh pujian, hati yang penuh syukur kepada Tuhan, hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang punya rencana. Ya, rencana Tuhan bukan rencana kita. Rencana Tuhan dan kita bagaikan bumi dan langit. Ya, kita tidak bisa mengukur, kita tidak bisa mengetahui, ya, di luar kemampuan kita. Itulah Tuhan kita. Tapi kami percaya dengan setiap bait Tuhan akan mengerti rencana Tuhan itu. Ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan berkali-kali tentang akhir zaman. Hari ini akhir zaman. Mari kita hadapi dengan senyum dan gembira, dengan hati yang bersukacita. Karena di dalam diri kita di bait Allah itu Tuhan hadir memberi kekuatan kepada kita. Walaupun saat ini saudara ada di rumah masing-masing, mari ya kita persiapkan, kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ya, sujud di kaki Tuhan. Berdoa setiap hari karena bait Tuhan itu di dalamnya doa, di dalamnya ada penyembahan, di dalamnya ada ucapan syukur, di dalamnya ada puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bait Tuhan yang mati, saudara ya. Tapi kita bait Tuhan yang hidup. Jangan perkara-perkara dunia akan mempengaruhi, membuat kita itu mati rohani. Tapi mari, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita akan tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hari ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Persembahan bisa dilakukan melalui rekening yang tertera. Haleluya.
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur hidup kami sebagai bait Tuhan. Engkau hadir di bait Tuhan. Engkau memberikan kuasa yang luar biasa di dalam bait Tuhan. Dan bait Tuhan itu adalah orang-orang percaya. Kami semua yang percaya dengan Tuhan adalah baitnya Tuhan. Kami harus pelihara dengan baik bait Tuhan itu. Kami akan isi bait Tuhan dengan kemuliaan, penyembahan, pujian, dan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bait Tuhan akan tetap membutuhkan kehadiran Roh Kudus Allah di tengah-tengah kami semua. Terima kasih atas firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kami jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Oleh karena itu, biarlah damai dan sejahtera Tuhan menyertai kita semua selama kita masih ada di rumah yang belum bisa bersama-sama ibadah di rumah Tuhan ini. Allah akan menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini, besok, akan sampai Tuhan datang yang kedua kali menyambut kita sekalian. Haleluya. Amin.